Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat. Amin. Mudah-mudahan. Tidak lupa untuk belajar kan? Ya, syukur alhamdulillah. Kita akan melanjutkan materi tentang prakarya dan kewirausahaan kelas 10. Materi yang saya akan sampaikan adalah pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Ya. Di sini kita menceritakan tentang bahan pangan, tapi yang berasal dari hewan. Kompetensi dasarnya yaitu memahami proses evaluasi hasil kegiatan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan hewani. Materi pembelajarannya yaitu yang pertama adalah perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Kemudian yang kedua, sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Perencanaan usaha pengolahan bahan makanan awetan dari bahan hewani. Jenis usaha makanan awetan dari bahan hewani sebaiknya disesuaikan dengan ketersediaan dari jenis sumber daya alam hewani yang ada di daerah kita masing-masing, sehingga kita membuat pengolahan makanan ini berasal dari berbasis bahan lokal, karena kalau menggunakan bahan lokal itu akan lebih murah harga produksinya, baik kita bisa berhemat dari segi transportasinya. Kita lihat di sini ada evaluasinya ya tentang riset pasar tadi. Kemudian hasil riset, dari riset pasar terus hasilnya apa? Kemudian pengembangan produk, hasil rancangannya apa? Proses produksinya yaitu berupa bahan, peralatan dan cara kerja dan menghasilkan produk, kemudian distribusi pemasarannya, kemudian lari ke pasar, baru kita evaluasi kembali ya nak ya. Kita lihat di sini tentang industri makanan. Ya, di sini industri makanan yaitu industri yang terkait dengan ketersediaan makanan dan minuman untuk kebutuhan energi atau nutrisi bagi kehidupan manusia. Produksi makanan berdasarkan bahan baku dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu makanan awetan berbahan baku nabati dan hewan. Ya, kita lihat dari sini bahan nabati. Nabati itu dari mana, nak? Ya, ada dari kacang-kacangan, ya, dari sayur-sayuran. Dan di sini hewan, ya. Kemudian ada lagi bahan awetan dari bahan hewani. Ya. Melalui proses pengolahan yang tepat dan kemasan dengan baik menggunakan pengawet yang sesuai dengan apa? Kriteria kita di sini adalah BPOM, ya, maupun tidak, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Kenapa kok bahan hewani itu harus mempunyai umur simpan yang lebih panjang? Karena kita tahu bahwa hewani itu sulit untuk disimpan, ya, prosesnya juga memerlukan waktu yang panjang juga. Kemudian yang B, sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Bagaimana sistemnya? Kita lihat di sini menurut bahan bakunya, ya, makanan dikelompokkan pada makanan yang berbahan hewani dan berbahan hewani ini dari makanan terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengolahannya dan pengemasannya. Ya. Pengolahan makanan awetan dari bahan hewani yang dilihat tadi dari pengolahannya dan bagaimana cara pengemasannya. Pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Di sini kita menggunakan teknologi pengolahan diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah suatu produk, termasuk sumber daya hewani yang melimpah. Bisa dilakukan pengolahan yang tepat sehingga menghasilkan produk yang baik. Di sini kita lihat produk hewaninya adalah ikan asin, dimana ikan asin ini kita tahu bahwa pengolahannya itu menggunakan
garam, kemudian mengurangkan pengeringan yaitu dengan menggunakan matahari, ya. Mengawetkannya dengan garam kemudian dengan matahari. Kita lihat ada beberapa prinsip yang harus dilakukan dalam proses pengolahan makanan pengawetan, yaitu satu, pengawetan itu yang dilakukan dengan suhu tinggi dengan pengeringan baik secara alami menggunakan sinar matahari maupun pengeringan buatan misalnya dengan oven atau pengasapan, itu untuk bahan hewani. Yaitu kemudian pengawetan dengan suhu rendah bisa dilakukan dengan proses pendingin atau pembekuan. Ya, kita lihat di sini kalau untuk dijelaskan jenis-jenis awetan itu kan bisa seperti contoh ikan asin, kemudian abon, ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat pengawetan dengan menggunakan iradiasi. Di sini dikatakan iradiasi adalah merupakan salah satu jenis pengolahan bahan makanan yang menerapkan gelombang elektromagnetik, ya, bertujuan atau menghilangkan akibat kerusakan atau pembusukan. Kemudian membasmi mikro dan organisme yang lain yang menimbulkan penyakit yang bisa terdapat pada makanan. Prinsip pengolahannya adalah dosis teknis dan peralatan yang sesuai dengan kesehatan dan keselamatan untuk mempengaruhi iradiasi terhadap makanan yang harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah pengawetan dengan bahan kimia. Bisa dilakukan dengan karbon dioksida, gula, asam, dan garam. Jadi itulah beberapa prinsip pengawetan yang harus dilakukan dengan proses makanan dari hewani. Kemudian yang kedua, pengemasan makanan awetan dari bahan hewani. Kemasan makanan yang berfungsi, apa sih sebenarnya fungsi dari makanan? Ada yang tahu mungkin? Ya, fungsi dari kemasan makanan yang satu menjaga agar produk tetap higienis dan awet, kemudian mudah dikonsumsi dan mudah didistribusi. Kemasan yang melekat pada produk disebut sebagai kemasan primes, ya. Jadi kemasan yang melekat pada produk itu adalah kemasan primes, sedangkan kemasan sekunder adalah kemasan yang berisi beberapa kemasan primer. Jadi ada beberapa produk kemasan dijadikan satu, itu disebut dengan kemasan sekunder. Kemasan untuk didistribusikan disebut kemasan tersier. Jadi berupa kotak itu sudah disebut kemasan tersier. Kemasan makanan mempunyai tujuan. Untuk apa sih sebenarnya makanan itu dikemas? Iya, untuk melindungi produk pengaruh lingkungan seperti uap, air, dan mikroorganisme. Melindungi produk dari benturan juga, kemudian yang dapat menyebabkan kerusakan pada isi dari produk tersebut. Kemudian apa saja persyaratan sebelum kita memutuskan menggunakan pengemasan untuk produk kita? Kita lihat ada satu, kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan saat didistribusikan. Misalnya keripik akan lembek jika kemasannya tidak menahan H2O, ya, masuk ke pori-porinya, kemudian masuk angin kalau kita bilang. Atau mungkin jadi isi dari kemasan itu menjadi lempam. Jadi kemasan itu harus dapat melindungi isi dari kemasan supaya dapat waktu pas pelaksanaan distribusi. Kemudian yang berikutnya adalah kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas sehingga pelabelan harus tercetak dengan jelas dan komplit. Yang berikutnya adalah kemasan harus mudah dibuka, mudah ditutup kembali serta berdesain atraktif. Kemudian kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri bila dipajang di etalase toko atau swalayan. Kita lihat lagi yang berikutnya adalah bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Kita lihat sekarang banyak kemasan yang tidak dapat didaur ulang dan itu akan menjadi limbah bagi negara kita dan membahayakan lingkungan hidup, ya. Kemudian ada beberapa 8 hal yang wajib ada pada label, karena kemasan tadi pasti ada tercantum beberapa label. Labelnya harus seperti apa? Yang pertama adalah nama produk sesuai dengan standar nasional Indonesia atau disingkat dengan SNI.
Kemudian nama dagang, jangan menggunakan yang sudah digunakan oleh produsen lain. Bila perlu kita harus menggunakan nama baru. Kemudian berat bersih atau isi dicantumkan dalam produk tersebut, ya, padat maupun cair. Kemudian nomor pendaftaran, ya, BP POM-nya berapa, kabupatennya apa, industrinya apa, ya. Kemudian nama dan alamat produsen yang wajib dicantumkan. Kemudian tanggal kadaluarsa harus dituliskan, kemudian komposisi juga harus ada, kemudian kode produksi, ya. Ada pertanyaan mungkin dari ini? Bu rasa cukup ya. Sebelum Ibu tutup, ada lembar kerja siswa yang harus dikerjakan. Ibu akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.